semuanya, hari ini bertemu lagi dengan channel saya Ismiati Official. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin. Jadi di part 1 yang kemarin saya sudah menjelaskan tentang definisi pecahan, apa itu pecahan, contoh dari pecahan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang kemarin. Nah, ini dia peta konsepnya kita hadirkan kembali. Nah, kemarin kan kita sudah membahas yang pertama, materi yang pertama ini pengertian pecahan. Nah, di part kedua ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Terus, bagaimana sih bentuk soal dari pecahan senilai? Langsung saja saya akan menerangkannya. Pecahan senilai. Amati gambar di bawah ini. Pizza A, pizza B. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran yang sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong. Kita hitung 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi putih-putih ini, garis putih ini anggap saja sebagai pemotong dari pizzanya. Memakan 5 potong ya. Kemudian, dan pizza B sebanyak 1 potong. Ini 2 potong, 1, 2, dimakan 1 potong. Bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Mari kita jawab dari pertanyaan tersebut. Nah, pizza A. Tadi Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong. Ini dia, 5 potong. Dimakan 5 potong, sisanya masih 5 potong pizza lagi yang belum dimakan. Nah, 5 potong ini kita bisa tuliskan dengan pecahan 5/10. 5 sisa pizza yang belum dimakan Benny, 10 adalah jumlah total potongan pizza awal. Jadi, ini adalah bentuk dari angka pecahan sisa pizza yang tidak dimakan atau belum dimakan oleh Benny. Kemudian, pizza B. Nah, tadi pizza B dibagi menjadi 2 bagian. Dimakan oleh Benny hanya 1 potong. Lihat. Nah, masih tersisa 1 potong lagi. 1 potong ini dituliskan dengan pecahan 1/2. 1 adalah sisa pizza yang belum dimakan Benny. 2 adalah jumlah potongan pizza awal. Lanjut. Pizza A. Tadi pecahannya 5 ditulis. Pizza A dapat ditulis 5/10. Sisa pizza B dapat ditulis 1/2. Coba diamati gambar pizza A dan gambar pizza B. Apakah ukurannya sama? Ya, ukurannya sama. Meskipun tulisan angka pecahannya berbeda. Inilah yang namanya pecahan senilai. Meskipun tulisan angka pecahannya berbeda, tapi mempunyai ukuran yang sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Karena lihat ini, gambar dari kedua ini mempunyai ukuran yang sama. Kemudian, nah, dapat diketahui pula nilai dari kedua pecahan tersebut adalah sama, sehingga dinamakan pecahan senilai. Lanjut, apa sih yang dinamakan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang cara penulisannya berbeda, tetapi mempunyai hasil bagi sama, dengan mewakili bagian atau daerah yang sama. Nah, ini 5/10. Apabila kita bagi dengan 5 dengan 5, 10 dengan 5, maka akan mendapatkan hasil 1/2 juga, sehingga dapat kita ketahui 1/2 ini
sama nilainya dengan 5/10. Seperti itu. Nah, hal ini akhirnya bisa kita katakan bahwa 1/2 itu senilai dengan 5/10. Sehingga ini dinamakan pecahan senilai. Cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara untuk menentukan pecahan senilai atau tidak itu terbagi menjadi 2. Nih, yang pertama, mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Yang kedua, membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama atau membagi pecahan tersebut dengan pecahan yang nilainya sama. Yang pertama jadi mengkalikan, yang kedua membagi. Nah, di sini kuncinya mau kita mengkali, mau kita membagi, tapi dengan angka yang sama. Kuncinya angka yang sama. Contoh, ini untuk yang mengkali dulu yang pertama. A per B sama dengan A kali C, B kali C. Jadi, supaya kita tahu pecahan berapa itu senilai dengan berapa, caranya kita bisa mengkalikan pecahan tersebut dengan angka yang sama. Misal, 2/3. Kita bisa untuk mencari pecahan senilainya, kita kalikan dengan 2. Contoh, 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi, 2/3 ini senilai dengan pecahan 4/6. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membagi. Dengan membagi A per B, A bisa dibagi dengan C, B bisa dibagi dengan C. Contoh, 4/8. Untuk mencari pecahan senilai 4/8, kita bisa menggunakan cara pembagian. Karena 4 bisa dibagi 2, 8 dibagi 2. Kenapa angkanya 2? Karena 4 itu bisa dibagi 2. 8 bisa dibagi 2, jadi 2 ini bisa membagi kedua angka pecahan tersebut. 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Jadi, 4/8 senilai dengan 2/4. Nah, kerjakan soal berikut. Ini adalah contoh soal mengenai pecahan senilai. Yang pertama, di bawah ini yang termasuk pecahan senilai yaitu A, B, C, D. Langsung saja jawab. Kita bahas yang poin A dulu. 1/2 senilai dengan 2/3. Apakah benar? Coba kita lihat. 1/2. 1/2 sama 2/3 itu lebih besar mana? Angkanya. Angkanya ya lebih besar 2/3. Dan yang kecil 1/2. 1/2 ini kira-kira kalau dibayangkan itu bisa dibagi dengan angka berapa nggak? Kalau 2 kan bisa dibagi 2 sama dengan 1. Tapi kalau 1 sudah tidak bisa dibagi dengan angka apapun lagi kecuali angka itu sendiri, yaitu angka 1. Nah, karena itu maka kita pakainya menggunakan perkalian. Kita kalikan. 1/2 kita kalikan dengan angka yang paling kecil dulu, dari 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Kalau mau kali 3, coba. Di sini kan belum ada jawabannya, coba kita kali 3. Nah, ini hasilnya. Belum ada juga jawabannya. Oke. Kita coba yang poin B. 4/12. 4/12 ini angkanya lebih besar daripada 1/3. Karena lebih besar, maka kita bisa menggunakan cara yang pembagian. Penyebut dan pembilangnya dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 2, 12 bagi 2. Coba ya, kita bagi 2 dulu. 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6. Coba kalau bagi 3. 4 bagi 3 nggak bisa. 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, yang bisa dibagi 3 hanya salah satu angka dari pecahan tersebut. Untuk pembilangan sendiri kan tidak bisa dibagi. 4 itu kan nggak bisa dibagi
3, tapi 12-nya bisa dibagi 3. Nah, kalau salah satunya saja yang bisa dibagi dengan angka yang sama tersebut, maka angka tersebut tidak bisa untuk membagi pecahan tersebut. Kemudian, kita coba lagi 4 per 12 kita bagi dengan angka 4, hasilnya 1/3. Adakah jawabannya? Ups, nanti dulu kita coba poin yang C. Tapi sebelum poin yang C, kita cobain dulu yang perkalian. Coba 4 kali 2, 12 kali 2, 8. Hasilnya 8/2, 4. Jadi, mau dikali, mau dibagi, itu jika hasilnya angka tersebut bisa untuk angka yang sama bisa untuk mengkali atau membagi pecahan tersebut, maka itu adalah pecahan senilainya. Tinggal kita lihat di pilihan ganda ini, adakah jawabannya atau tidak seperti itu. Kemudian untuk yang poin C juga sama. Karena 5/10 ini angkanya lebih besar dari 4/8, maka kita bisa menggunakan yang pembagian saja, tidak usah yang perkalian. Seperti itu. Karena kalau kita bayangkan, kita pakai perkalian, angkanya itu kan jadinya, contoh 5 kali 2, 10 kali 2, 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Nah, ini angkanya melebihi dari 4/8. Jadi kita bisa pakainya yang pembagian. Nih, pembagiannya bisa yang seperti ini, yang C yang pertama. Kemudian untuk poin yang D, 10/20. 10/20 ini berapakah pecahan senilainya? Karena 10/20 itu lebih besar angkanya dari 2/3, maka 10/20 kita bisa pakai cara yang pembagian aja. 10 bagi 2 bisa, 20 bagi 2 bisa, hasilnya 5/10. 10 kita bagi 5, 20 bagi 5. 10 bagi 5, 2, 20 bagi 5, 4, jadi 2/4. 10 bagi 10, 1. 20 bagi 10, 2. Jadi 1/2. Nah, di sini dapat kita tahu bahwa 1/2 senilai dengan 2/3. Nggak ada jawabannya. 4/12 senilai dengan 1/3. Nih, 4/12, 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Nah, maka 4/12 senilai dengan 1/3. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2. 3/9 pecahan di samping senilai dengan, coba kita lihat ABC-nya, pilihan gandanya A, B, C, D. Angkanya ini dari keempat pilihan ganda, semuanya lebih kecil dari 3/9. Nah, cara yang paling gampang, kita bisa menggunakan yang pembagian. Nih, diketahui pecahan 3/9. Ditanya pecahan senilainya. 3/9 dibagi dengan angka yang sama, yang dapat membagi atau mengkali kedua pecahan tersebut. Tapi, karena kita lihat 3/9 ini di pilihan ganda, kok pengen carinya yang senilai tapi yang lebih kecil, maka kita bisa membagi. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi 3/9 senilai dengan 1/3. Coba kalau kita kali. Kita kali dengan angka yang paling kecil dulu ya. 3 kali 2 sama dengan 6. 9 kali 2, 18. Ada jawabannya nggak? Nggak ada. Jawabannya sudah lebih besar semua ya dari pilihan ganda A, B, C, D. Nah, maka kita menggunakannya yang pembagian. Jadi jawabannya 3/9 itu senilai dengan 1/3. 1/3 ini didapatkan dari kita membagi 3/9 dengan angka yang sama, yaitu 3 bagi 3, 9 bagi 3, hasilnya 1/3. Nah, ini dari ketiga hasil ini, dapat kita tahu bahwa pecahan 3/9 itu sebenarnya senilai dengan 1/3, 6/18, 3/27. Tapi karena di pilihan ganda cuma ada jawabannya yang 1/3, jadi jawabannya 1/3. Nah, sekian dulu video dari saya. Di part 2 ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, kalau ada kritik, bisa di komen. Dan juga jangan lupa di subscribe.